Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan bimbingan perkawinan online. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita membuat perencanaan di dalam rumah tangga. Kita akan memulai pembahasan ini dengan coba kita mempunyai imajinasi, membangun gambar tentang yang namanya sungai kehidupan. Di dalam sungai itu pasti kita akan menemui banyak batu. Ada banyak batu, coba mulai kita gambar dan di ujung yang paling awal ya, kita tulis itulah usia awal kita menikah. Kemudian kita buat di batu berikutnya dengan durasi waktu sekitar 5 tahun. Sampai kemudian 5 tahun berikutnya, 5 tahun yang kedua, 5 tahun yang ketiga, sampai gambarannya adalah kita di penghujung waktu di mana kita mungkin akan wafat atau kembali kepada Allah. Ini namanya kita sedang membuat yang namanya perencanaan hidup. Ini penting karena ada sebuah pepatah, man arafa bu'da safari ista'adda. Jika kita mengetahui seberapa panjang jarak yang akan kita tempuh dalam perjalanan rumah tangga kita, maka ista'adda perlu untuk kita siapkan. Nah, 5 tahun perlu untuk kita buat sebuah perencanaan. Kita evaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan, pencapaian-pencapaian seperti apa yang sudah kita dapatkan, kelemahan yang perlu untuk kita perbaiki agar 5 tahun berikutnya bisa kita sempurnakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang ada di setiap kita masing-masing. Dari setiap 5 tahun itu ada 5 tahun pertama yang paling menentukan untuk proses waktu rumah tangga berikutnya. Di 5 tahun yang pertama inilah saatnya kita mempunyai perencanaan dan apa yang perlu untuk kita bangun yang menjadi prioritas kita di dalam membangun rumah tangga agar rumah tangga kita itu menjadi bahagia. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita bangun dan kita latih dan kita jadikan prioritas dalam perencanaan di 5 tahun yang pertama itu. Yang pertama itu adalah membangun komunikasi yang sehat. Ini penting untuk kita latih. Ini penting untuk kita rencanakan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan pasangan kita dan dengan keluarga kita. Kalau kita buat sebuah persentase di dalam rumah tangga kita, sebetulnya 80% rumah tangga itu diisi dengan komunikasi, dengan ngobrol dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Yang 20%-nya itu adalah kenikmatan seksual atau kenikmatan yang lainnya. Jadi penting sekali di 5 tahun yang pertama ini itu adalah kita belajar tentang komunikasi yang baik, terutama dengan pasangan kita. Saat kita keluar rumah, saat kita terlambat pulang, saat kita perlu untuk membicarakan tentang hal-hal penting yang harus kita putuskan, penting sekali untuk kita latih berkomunikasi yang baik dengan pasangan kita. Jika kita gagal dalam masalah ini, maka nanti yang terjadi itu adalah komunikasi yang tidak sehat, suka membentak pasangan, suka marah-marah, suka menghina pasangan atau merendahkan pasangan, itu jika kita tidak berlatih tentang komunikasi yang baik. Yang kedua yang perlu untuk kita rencanakan dan kita bangun di 5 tahun yang pertama itu adalah masalah keuangan. Masalah keuangan ini adalah penting karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga tidak lepas dari bagaimana cara kita mengelola pasangan ini, mengelola keuangan ini. Apakah di dalam pengelolaan ini
kita percayakan kepada suami atau kita percayakan kepada istri, semuanya tidak ada aturan kecuali melalui musyawarah di antara keduanya. Membicarakan mengenai keuangan ini, itu akan menghilangkan rasa curiga kepada pasangan. Membicarakan tentang keuangan ini, itu akan membuka peluang bagi kita untuk merencanakan bagaimana cara kita mengembangkan keuangan, bagaimana cara kita mengembangkan usaha kita, bagaimana kita ingin memiliki tabungan-tabungan dan investasi yang itu sangat penting bagi kita untuk kita rencanakan di dalam 5 tahun yang pertama ini. Yang kedua, penting bagi kita itu adalah membangun karir atau membangun sebuah usaha. Di 5 tahun yang pertama ini harus kita siapkan pintu-pintu rezeki yang bisa menghasilkan keuangan yang harapannya adalah bisa kita dapatkan dengan kita membicarakan secara bersama kira-kira seperti apa usaha yang kita lakukan, bentuk yang bisa dilakukan oleh suami atau istri agar kiranya karir, penghasilan, usaha itu bisa makin hari makin mantap. Di awal mungkin kita masih rintisan, tetapi insya Allah kalau kita bisa lakukan bersama-sama itu akan menjadi sebuah usaha atau pundi-pundi penghasilan yang insya Allah berkah karena dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat yang perlu untuk kita lakukan itu adalah membangun hubungan emosional dan kesehatan mental. Yang paling berat dan butuh untuk keseriusan itu adalah membangun mental pasangan suami istri. Seringkali kita ketika di awal fokus kita adalah kepada materi, tapi sebetulnya yang paling harus kita bangun dan kita siapkan itu adalah mental kita. Bagaimana saat-saat kita itu menghadapi ujian-ujian rumah tangga. Bagaimana kita harus belajar untuk tangguh ketika kita dalam posisi di mana kita dalam keadaan kekurangan. Mental untuk kita sabar, mental untuk kita itu tangguh. Ini adalah bagian dari usaha yang harus kita wujudkan di 5 tahun yang pertama ini. Membangun hubungan emosional ini harus kita luangkan waktu, harus kita rencanakan. Saat-saat kapan kita bisa merasakan waktu yang berkualitas dengan pasangan atau dengan keluarga. Mungkin kita bisa sholat berjamaah di tengah kesibukan kita. Barangkali pilih waktu di mana kita bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah bersama dengan pasangan kita. Saat ibadah bersama, saat kita bisa makan bersama, saat kita bisa rekreasi bersama, itu adalah saat di mana penting bagi kita untuk merencanakan dan membangun agar pasangan ini, keluarga ini benar-benar bisa menghargai waktu bersama sehingga tercipta suasana hubungan yang emosional. Jika ini tidak kita lakukan, maka rumah tangga itu rasanya akan kering. Maka rumah tangga itu rasanya tidak ada seninya dan tidak ada kenyamanannya. Rumah cukup, penghasilan cukup, tetapi kalau tidak ada hubungan kedekatan emosional, maka rasanya akan kering di dalam hati, di dalam rasa, sehingga tidak bisa merasakan kenikmatan lahir dan batin. Dan yang kelima, yang terakhir, di antara sekian rencana yang penting untuk kita lakukan, itu adalah menjaga aktivitas kebersamaan kita. Jadi, membangun kebersamaan ini rasanya penting bagi kita untuk kita lakukan karena insya Allah dengan kita mulai untuk membuat perencanaan-perencanaan yang kita mulai dengan bersama-sama,
maka seberat apapun tantangan kehidupan, seberat apapun ujian-ujian kehidupan, insya Allah itu akan bisa kita lalui dengan bahagia, akan bisa kita lalui dengan nyaman karena kebersamaan sudah terjalin di awal ketika kita menikah. Kalau kita berhasil menjaga 5 tahun yang pertama ini, insya Allah rumah tangga kita akan siap untuk melaju ke 5 tahun berikutnya, dan insya Allah nanti akan selamat. Man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jarak, lamanya, jauhnya perjalanan, maka ia pasti akan menyiapkan sesuatu. Untuk itu, saatnya bagi Anda, bagi kita semuanya, penting bagi kita untuk menyiapkan apa yang perlu untuk kita bawa dalam perjalanan panjang rumah tangga kita dengan bahagia, dengan penuh senyum, dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita bahagia dan kita bisa menyiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.